Biasanya jam berapa, Bu? Jam 2 udah mulai ya? Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum ala alkhairi wal huda mahyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib. Ayyuhal akhwat wal ikhwah rahimakumullah. Ada satu kitab, yakni Ilaika ya Hawa, untuk engkau wahai Hawa, atau ilaikunna ya banati Adam, untuk kalian wahai putri-putri Adam alaihi salam. Karena memang dalam agama Islam pembahasan wanita itu secara khusus dibahas dalam Islam. Karena wanita ini tidak sembarangan dalam Islam. Kalau orang-orang jahiliyah ataupun orang-orang barat menganggap bahwasanya wanita ini objek sesuatu hal yang sangat murah sekali, dan bahkan di banyak tempat dijual, dan bahkan di banyak tempat tidak dapat warisan. Ini orang-orang jahiliyah. Dan bahkan di sebagian tempat tak dihormatin wanita. Di sebagian tempat wanita ini dibiarkan, dan nggak ada sama sekali mereka ini dianggap oleh mereka. Tapi kalau dalam Islam, Masya Allah, secara khusus wanita itu agung dan bahkan dibahas dalam Islam. Dulu orang-orang jahiliyah nganggap Islam itu nganggap perempuan itu musibah bagi mereka, yang membebankan mereka saja, yang tak ngasih mereka manfaat. Itu ada. Makanya kalau mereka dapat anak berupa anak perempuan, dikubur hidup-hidup. Ini masih mending kalau seandainya meninggal baru dikubur. Ini masih hidup, masih bernafas, masih ada nyawanya di kandung badan dia. Tapi di agama jahiliyah dibunuh. Maka Allah firmankan, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan ketika bayi perempuan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia dikubur secara hidup-hidup, bi ayyi dzambin qutilat, atas dasar apa mereka dibunuh? Naam. Karena harusnya yang wanita, namanya wanita itu besar untuk mereka, agung untuk mereka, tapi di sebagian tempat tidak dihargai. Masya Allah, sampai sebagian orang itu mengatakan bahwasanya wanita-wanita ini wajib bekerja, wajib letih, wajib capek sebagaimana para laki-laki. Itu banyak kondisinya kok. Nah, dalam Islam enggak. Sampai kita perlu tahu wanita dalam Islam itu diagungkan besar. Lah, buktinya saja yang namanya seorang ibu itu diperhatikan dalam agama Islam. Sampai letaknya surga di mana? Telapak kaki ibu. Dan hadisnya hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ilzam rijlaiha fathammal jannah. Ikutin terus di mana kedua kaki ibu engkau, fathammal jannah, karena di situ ada surga. Dan orang-orang jahiliyah zaman dahulu dijadikan objek warisan. Kapan bapaknya meninggal, seperti itu ya. Dan ini terjadi di mana-mana. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Dan kemudian kita perlu tahu yang namanya wanita, sebab wanita gara-gara putri Adam alaihi salam, bahwasanya setengah agama laki-laki itu sempurna gara-gara wanita. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menikahi seorang wanita, faqad kamula nisfu imanihi aw nisfu dinihi. Barang siapa yang menikahi seorang wanita untuk menjaga ifah dia, maka telah sempurna setengah imannya dan setengah agamanya. Falyatakilla fin nisfil baqi, maka bertakwalah kepada Allah dalam setengahnya. Apa kata para ulama? Masya Allah, walaupun wanita ini lemah akalnya, lemah agamanya, tapi gara-gara wanita
setengah agama laki-laki bisa sempurna. Wallahi ini ajib. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din. Tidaklah aku melihat naqisati aqlin, wanita yang kurang agamanya dan kurang akalnya, azhab li lubbir rajul al-hazim min ihdakunna, yang bisa menghilangkan akal seorang laki-laki yang sempurna akalnya. Jadi wanita-wanita lemah akalnya tapi istimewanya banyak laki-laki itu hilang akal gara-gara wanita. Jadi bahaya wanita itu bahaya sebenarnya kalau nggak ditata, kalau nggak dituntun, dan lemah agama dia tapi gara-gara wanita dia itu bisa menyempurnakan setengah agama laki-laki. Maka dari itu di sini insyaallah subhanahu wa taala banyak sekali nasihat-nasihat para ulama yang menunjukkan bahwasanya wanita itu penting. Taib, ayyuhal akhwatil al-karimat. Kita perlu tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Qur'an bahwasanya ummahat, bahwasanya para akhwat yang sudah berjilbab, yang sudah berjubah dengan jubah yang syar'i, yang sudah menggunakan hijab-hijab yang syar'i, yang sudah menjaga agama dia, yang sudah menjaga ifah dia, itu berbeda dengan wanita-wanita yang di luar sana. Beda wallah. Maka cara hidup kita pun sudah harus berbeda. Ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran Al-Karim, ya nisa'an nabi, wahai para wanita-wanita Nabi, lastunna ka ahadin minan nisa ini taqaitunna, kalian tidak sama dengan wanita-wanita di luar sana dengan syarat kalau kalian bertakwa. Apa kata para ulama ayyuhal akhwat al-karimat? Bahwasanya dari ayat ini antunna selaku ibu-ibu ummahat yang menjaga agama, yang menjaga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memperhatikan bagaimana para sahabiat itu hidup dan kemudian mengikuti tata cara sahabiat melaksanakan agama mereka, itu udah berbeda. Kita bukan lagi mereka, kita udah berbeda dengan mereka. Kita perlu tahu itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, lastunna, kalian itu berbeda ka ahadin minan nisa, berbeda dengan wanita-wanita secara umum. Dengan syarat apa? Ini taqaitunna, kalau kalian itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita itu menganggap ya udahlah kita pakai hijab syar'i tapi berteman masih teman-teman yang buruk, masih ke tempat-tempat yang buruk dan sebagainya. Udah berbeda kita. Makanya itu apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim? Kalau kita sudah berbeda dengan wanita-wanita secara umum, karena Allah berfirman lastunna ka ahadin minan nisa, kalian udah berbeda dengan wanita-wanita secara umumnya, maka apa kata Allah? Fala takhda'na bil qaul. Ini nasihat Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Ilaikunna ya banati Adam. Untuk kalian wahai para putri-putri Adam. Pertama wasiat Allah, fala takhda'na bil qaul. Jangan kalian itu mendayu-dayu ketika berbicara. Allah berbicara sama orang awam, berbicara sama orang pedagang di pasar, berbicara sama tetangga laki-lakinya, berbicara sama para asatidahnya, berbicara sama ikhwan-ikhwan yang lainnya. Kalau ada kebutuhan, fala takhda'na bil qaul. Jangan mendayu-dayu dalam ucapan, wallahi jangan. Cukupkan jangan. Kenapa? Fayatba'ul ladzi fi qalbihi marad. Orang laki-laki yang ada penyakit di hatinya, yatma, akan rakus, akan memiliki syahwat di situ. Untuk apa? Yang mengambil kehormatan para wanita. Maka apa? Wa qulna qaulan ma'rufa. Wahai para wanita, wahai para putri-putri Adam, qulna, ucapkanlah qaulan ma'rufa, ucapan yang baik itu pun disampaikan dengan cara yang paling baik. Cukupkan dengan cara yang paling baik. Itu jadi yang pertama. Kalau kita mau ada hajat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berbicara dengan para wanita. Nabi kita juga sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan para ummahat. Baik anak kecil ataupun gadis ataupun orang yang sudah dewasa ataupun sampai orang-orang yang sudah tua. Nabi kita Muhammad SAW juga berbicara dengan para wanita. Tapi para wanita di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala takhda'na bil qaul. Jangan sekali-kali mendayu-dayukan suara, tidak boleh. Sama siapapun hatta dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh. Jangan, kalau istilah kita itu jangan kementelan. Apa bahasa
Bahasa Jawanya itu apa ya? Ya jangan tunjukkan, ya mentel lah apa ya? Anda nggak ngerti juga. Apa? Ya ala kulli hal. Dan wasiat Allah Subhanahu wa taala ilaikunna ya banati Adam, untuk kita semua para putri-putri Adam, wa qarna fi buyutikunna, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Wallahi tinggal di rumah-rumah kita. Masya Allah, para sahabiat di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, wala nakhruj illa lailan ila lailin, kami tidak akan keluar dari rumah kami kecuali di malam hari. Sampai kapan? Sampai malam hari, subuh tidak keluar lagi. Walaupun sebagian para sahabat keluar untuk sholat jamaah subuh, sebagaimana kata Aisyah, tapi ingat, mutalafiatin mimurutihinna la ya'lamuhunna ahadun minal ghalas. Mereka kadang-kadang keluar subuh untuk berjamaah, tapi apa? Mereka mutalafiat bimurutihinna, mereka selimutin tubuh-tubuh mereka dengan apa? Dengan kain-kain mereka, biar nggak ketahuan sama laki-laki lain. Nah sekarang na'udzubillahi min dzalik, wanita banyak sekali kalau nggak keluar rumah nggak bisa, dan keluar ini pun harus apa? Siang-siang. Jadi kalau nggak keluar rumah tuh ada rasa beban di hati, ada rasa berat di hati. Kalau untuk belajar, alhamdulillah. Kalau untuk talabul ilm, alhamdulillah. Kalau untuk mengikuti kajian, alhamdulillah. Ini keluar cuma untuk hal-hal yang sepele, hal-hal yang sia-sia, dan bahkan tidak ada kepentingan untuk keluar-keluar. Sore hari, masya Allah, depan rumah ada gubuk, kumpul semua para ibu-ibu. Ngapain? Gibahin orang. Tidak ada kebutuhan, nggak ada kepentingan. Ngomong tetangga fulan, ngomong tetangga alan, terus kayak gitu. Padahal nggak ada kepentingan untuk keluar. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh para wanita dan seluruh putri-putri Adam, waqarna fi buyutikunna, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Pun kalau keluar, maka apa? Wala tabarrasna tabarrujal jahiliyatil ula. Pun kalau keluar, maka jangan tabarruj sebagaimana tabarrujnya orang-orang jahiliyah yang di awal generasi. Enggak boleh. Dengan cara apa? Wallah alam, dengan gaya-gaya tertentu lah, menggunakan aksesoris-aksesoris tertentu, atau menggunakan dengan gaya-gaya yang bukan islami. Katanya hijab, tapi bukan hijab apa? Syar'i. Katanya pakaian muslimah, tapi bukan syar'i. Ini jangan lagi dipakai. Kalau zaman dulu itu ada istilahnya kita itu ya, jilbab yang dililit ke leher. Hijab katanya, jilbab katanya, tapi bukan hijab. Ada tudung juga, yang penting asal letakkan di atas kepala, rambutnya apa? Nampak. Ini tabarruj. Jadi kita perlu tahu, tabarruj itu semua hal-hal gaya jahiliyah yang bukan menjadi syariat Islam, maka tidak boleh dipakai. Atau gampang simpelnya, kalau orang-orang, nanti kita sebutkan insya Allah, kalau orang-orang India, orang-orang Arab itu kebiasaan mereka tuh pakai khol-khol. Khol-khol itu ibu-ibu mungkin tahu, biasanya anak-anak kecil tuh dipakaikan gelang kaki terbuat dari emas. Itu kalau seandainya dihentakkan tuh bunyi-bunyi kerincing. Itu biasanya orang-orang India atau orang Arab itu masih banyak sampai zaman kita. Itu kalau keluar pakai itu tabarruj. Sebagaimana Allah firmankan, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah para wanita untuk tabarruj seperti orang-orang jahiliyah yang di awal. Maka Allah firmankan, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Tidak boleh para wanita untuk menghentak-hentakkan kaki mereka, tujuannya agar kaki mereka itu diketahui ada perhiasan di dalamnya. Tidak boleh, jangan dihentakkan. Nah sama sekarang kalau ibu-ibu semuanya pakai hina gitu ya, apa ya hina itu, kutek apa pacar ya, di kuku ataupun digambar di tangan, fadhal silahkan, nggak ada masalah sama sekali. Tapi untuk siapa? Untuk suami. Kalau dipakai, dan kalau seandainya kita mau keluar rumah, kalau kita ada pun kedatangan tamu yang bukan mahram kita, makalah pakai sarung tangan. Kalau seandainya nggak ada perhiasan tadi, nggak ada hina tadi, silakan fadhal, nggak perlu pakai sarung tangan karena bukan aurat. Tapi ternyata kalau ada hiasannya, gambar-gambar bunga dan sebagainya, masya Allah,
Ya maka apa? Kata para ulama, disimpan, ditutup, jangan sampai menjadi apa? Fitnah. Ke pasar, di tangannya itu ada kutek, ada hina gitu kan, di gambar-gambar bunga dan sebagainya. Kemudian terlihat sama pedagang dan sebagainya, dan itu menjadi fitnah. Apalagi kalau tangannya, masya Allah, apa, kecil, jari panjang, apalagi tidak tebel kulitnya. Itu kan mafatin, bentuk-bentuk apa? Fitnah. Dan itu yang dicari oleh banyak orang. Makanya kata para ulama, jangan, mau tidak mau udah selesai, harus apa? Kita tutup. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala ayat berikutnya? Wa aqimnas shalah. Wahai para wanita, wahai para putri-putri Adam, tegakkan salat. Jangan sampai malas salat, wallahi jangan sampai malas salat. Kalau udah ada bisikan-bisikan malas salat, itu jangan. Ini perintah khusus untuk para wanita yang Allah khususkan dalam ayat Al-Quran Al-Karim untuk wanita. Untuk laki-laki juga ada, wa aqimus shalah. Tapi ini dalam ayat ini Allah khususkan untuk para wanita, wa aqimnas shalah, dan tegakkanlah salat. Kenapa? Karena memang banyak sekali para wanita itu melalaikan sholat itu sering, sukanya nunda-nunda waktu. Kalau laki-laki ada sholat jamaah, mereka biasa sholat pada waktunya. Tapi kalau para wanita nantilah, padahal nggak ketiduran, bukan juga sakit, dia sadar nonton TV. Ini sayang kalau dilewatkan. Ingat kata Allah, wa aqimnas shalah, tegakkan sholat sekarang kalau udah datang waktunya. Nah, wanita-wanita ini Allah khususkan nasihatnya, wa aqimnas shalah. Kenapa? Karena banyak sekali wanita-wanita itu tunda-tunda sholat, dan tidak boleh kalau nggak ada uzur. Sebagaimana amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul kita ditanya, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Ini khusus untuk para wanita-wanita. Apalagi wanita itu ada haid, ada apa? Haid, halangan, tidak bisa sholat. Udahlah, kalau seandainya haid nggak bisa sholat, pas udah suci malas-malas sholatnya, udah dikuasain oleh siapa? Syaitan. Ditinggalkan sholat tadi, istahwadha alaihimu syaitan, mau tidak mau itu. Dan pintu syaitan yang paling mudah dimasuki oleh syaitan adalah pintu sholat. Kalau orang udah malas sholat, bawaannya susah, sakit-sakitan, suka sakit dan sebagainya. Karena apa? Nggak sholat. Dan itu bahaya sekali. Makanya perintah Allah Subhanahu wa taala, wa aqimnas shalah. Wahai para wanita, apa? Tegakkan sholat. Kemudian apa perintah Allah khusus untuk para wanita? Wa illa, dalam ayat lagi lain juga ada untuk laki-laki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atinaz zakah. Wahai para wanita, ini untuk para wanita, wa atinaz zakah, dan tegakkanlah zakat, bayarlah zakat. Kenapa? Masya Allah, karena para wanita itu kalau urusan harta, masya Allah, itu betul-betul menggebu-gebu. Untuk mengeluarkan hartanya pun susah, sulit untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah khususkan, wa atinaz zakah, wahai para wanita, bayarlah zakat. Memang harus dilatih untuk para wanita kita itu bersedekah, berzakat dan seterusnya. Kenapa? Memang tipikal wanita itu kayaknya agak susah gitu loh. Kalau dalam harta itu kayaknya kalau dikeluarkan rugi. Lah nggak usah jauh-jauh. Yang suka tawar-menawar ketika jual beli, bapak-bapak atau ibu-ibu? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu. Nggak usah jauh-jauh, beca aja, masya Allah. Anggaplah dari tempat A ke tempat B, normalnya 10.000 ditawar lagi 8.000 ya kata dia. Padahal udah tarif yang itu udah net gitu mungkin. Tapi sama dia kalau bisa tawar ya tawar. Wanita. Nah, tapi kalau tipikal laki-laki itu biasanya jarang yang nawar-nawar kayak gitu. Kenapa? Karena memang wanita untuk cinta sama harta itu kuat. Maka Allah firmankan, ingat, wa atina zakah, khusus untuk para wanita, bayarlah zakat. Maka tiap Id
tiap hari Id, Idul Fitr atau Idul Adha, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan para wanita keluarkan harta sedekah. Dan ini diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiap Id. Untuk para wanita keluarkan harta. Kenapa? Ya biasanya medit gitu loh. Medit, pelit, susah mengeluarkan apa? Harta. Makanya Bu, usahakan ya, kalau beli itu, kalau kita mampu memang beli harga segitu, nggak usah ditawar lagi. Karena ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu mra'an, Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang sahlan, yang sifatnya dia itu mudah, nggak mempersulit, idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Dia itu mudah dan gampang ketika jual beli. Kalau seandainya dia membeli harta, dia membeli harta, semisal sebuah barang dia beli, dia nggak bakal menawar lagi kalau dia mampu dengan harta segitu. Dan kalau dia jual, ditawar harganya, kalau dia ada rasa mampu, ya fadhal ambillah, kalau dia memang membutuhkan. Nah itu orang-orang yang Allah apa? Rahmati. Kenapa ibu-ibu kadang-kadang hidupnya sesak di dunia? Ya jual beli aja susahnya, Masya Allah. Makanya kalau anak ini tipikal nggak bisa nawar sampai sekarang, nggak bisa. Anak itu lebih suka membeli barang tuh online. Kenapa online? Karena nggak bisa nawar. Udah itulah harga pastinya. Kalau ke pasar nih, kata orang, anak itu kadang-kadang agak ada di hati. Pas udah beli di pasar pulang katanya, "Ay, kemahalan ini," gitu ya. Itu kadang-kadang ada. Anak nggak tahu, yang penting anak beli, sampai sekarang nggak bisa nawar. Dan bukan tipikal anak untuk nawar. Apalagi ada hadis itu, udah nggak mau nawar sampai sekarang detik ini. Makanya anak lebih senang untuk belanja apa? Ya online saja. Nah, ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Nasihat untuk para wanita berikutnya dari Allah Subhanahu wa taala, wa ati'nallaha wa rasulah. Wahai para wanita, taatin Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang menjadi syariat Allah Subhanahu wa taala ikuti, salatnya, hijabnya, nuntut ilmunya, baca Qur'annya, sedekahnya, zakatnya, taat kepada orang tuanya, semuanya yang menjadi syariat Allah, ati'nallah, taati Allah, wa rasulah, dan taati Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi sunnah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Hormatin. Ini syariat ala ru'usina, di kepala kita. Nggak bisa kita rendahkan, nggak bisa kita hinakan, nggak bisa kita maki, nggak bisa. Semuanya, hatta perkara-perkara yang kecil ataupun perkara-perkara yang berat. Kita jumpa sampah di tengah jalan, perkara yang kecil, dan ini termasuk cabang iman yang paling rendah. Ternyata apa? Kalau kita ngikutin sunnah Nabi, dan kalau kita memang betul taat sama Allah dan Rasulnya, pinggirkan sampah tadi, buang di tong sampah, walaupun bukan sampah kita. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda tentang syu'abul iman, tentang cabang-cabang iman. Nabi kita bersabda, afdaluha qaulu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi kita mengucapkan apa? La ilaha illallah. Wa adnaha, dan cabang iman yang paling rendah, imatatul adza anit tariq, hindarkan sampah gangguan dari jalan, walaupun cuman kecil, walaupun cuman kecil. Dari apa? Dari jalan. Itu satu hal yang perkara kecil, ataupun perkara yang tengah-tengah sampai perkara yang besar, maka semuanya kita sandarkan. Ada nggak dalilnya dari Allah? Ada nggak perintahnya dari Nabi kita Muhammad SAW? Ada nggak larangannya dari Nabi? Ada nggak larangan dari Allah Subhanahu wa taala? Terapkan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul dalam semua aspek kehidupan kita, kecil ataupun beratnya. Ibu-ibu berumah tangga sama suami, perhatikan apa? Sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Perhatikan syariat Allah Subhanahu wa taala.
Nggak bisa kita ini ngikut-ngikut, ini kata tetangga kayak gini, nggak bisa. Oh, orang-orang barat kayak gini, nggak bisa. Nggak bisa. Allah dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita selaku laki-laki suami harus sunnah Nabi kita SAW. Semarah-marahnya istri nggak bisa dipukul, nggak bisa dilukain, nggak bisa dihinakan, nggak bisa. Wallahi haram. Dan ini tangan bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh sama sekali. Dan anak kan akan berusaha seperti itu. Nggak bisa. Sama siapapun. Anak juga sama. Senakal-nakalnya anak. Contohlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bercerita tentang Nabi Nuh alaihi salam. Allah firmankan dalam Al-Qur'an Al-Karim, bagaimana Nabi Nuh kepada anak dia. Nggak bisa main pukul, nggak bisa main nampar, nggak bisa main cubit sampai biru. Sunnah Nabi gimana? Sekarang banyak nggak ibu-ibu kalau nyubit anak sampai biru? Banyak nggak? Ay wallahi kusur. Jumlah mereka sangat banyak sekali. Anaknya Masya Allah dipukul. Anak ini bukan samsak yang kita tiap hari kita pukul untuk bahan pukul kita, bukan. Anak ini adalah generasi kita yang kita ambil manfaatnya di akhirat nanti. Masa ya kita pukul, kita pukul, kita cubit dan sebagainya, habis itu kita ngambil manfaatnya di akhirat nanti? Ya akhi, ini nggak bisa. Maka apa? Ati'ina Allah wa ati'ina Rasul. Taatilah Allah Subhanahu wa taala wa rasulah, dan taati Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua aspek. Dalam semua aspek. Ana walhamdulillah sampai ke anak-anak untuk nyubit biru ndak mau, sama istri ndak, mukul muka ndak, mukul wajah ndak pernah. Ambillah pena pukul, ambillah apa semisal siwak pukul, ndak boleh. Anggaplah seandainya anak kita zalim sezalim-zalimnya, nggak bisa. Dia ini anak kita, dan banyak sekali kasusnya anak kita itu dapat hidayah bukan ketika kita hidup. Kapan? Ketika kita sudah meninggal. Masya Allah, baktinya sama bapak dan ibunya nggak terhitung lagi. Dia ingat terus sama bapaknya, dia nggak lupa lagi sama bapak dan ibunya. Banyak, wallahi banyak sekali. Dia nyesal ketika masa hidupnya. Ketika bapaknya dan ibunya meninggal, baru dia sadar. Maka dari itu kita perlu tahu, taati Allah, taatin Rasul kita Muhammad SAW dalam semua aspek. Jangan hawa nafsu. Ibu-ibu mau ngangkat suara sama suami, boleh nggak sama Rasul? Boleh nggak sama Allah? Tanyakan. Kalau tak boleh, maka jangan taati Allah dan taati Rasul. Boleh nggak kita itu menghina suami? Boleh nggak kita menghina istri? Boleh nggak kita mukul istri? Tanyakan dulu, jangan hawa nafsu. Kita kadang-kadang banyak suami, iya Ustaz, ini nakal sekali, istri saya nggak mau dan membangkang terus tiap hari. Iya, tanyakan sama Allah, tanyakan sama Rasul. Kalau seandainya istri seperti itu, ada nggak syariatnya mukul sampai melukai? Kalau nggak ada, maka jangan. Dan ini hampir terjadi di mana-mana. Na'udzubillahi min dzalik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Allah ajarkan tadi dari awal berbicara dengan cara yang baik, tidak mendayu-dayu sampai kita tinggal di rumah dan nggak keluar. Kalaupun keluar maka dengan tabarruj. Kemudian apa? Kita tegakkan sholat dan bayar zakat, keluarkan sedekah kita, keluarkan harta kita untuk bangun masjid dan semuanya. Dan terakhir taat kepada Allah dan Rasulnya dalam semua aspek. Tujuannya untuk apa? Liyudhiba ankum rijs, agar Allah hilangkan hal-hal yang kotor dalam hidup kita. Jadi hidup tuh nyaman, pikiran tuh tenang, pandangan tuh lurus. Sebesar-besarnya musibah, wallah, musibah ini bakal hilang. Musibah tuh bakal hilang, wallahi musibah bakal hilang. Cuman gimana kita menghilangkan musibah tadi? Ada orang menghilangkan musibah dengan cara yang salah, ada orang menghilangkan musibah dengan cara yang baik. Seandainya ibu-ibu ada masalah dengan anaknya, jangan ceritakan ke banyak orang, jangan, wallahi jangan. Cukup itu apa? Untuk kita saja. Sama suami ada masalah, jangan ceritakan, diam. Wallahi ceritakan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan cara Allah. Apa kata Nabi Yakub dalam Al-Qur'an Al-Karim? Yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Nabi Yakub mengatakan, "Innama ashku bathi wa huzni ilallah." Aku cuman ceritakan apa saja yang berat dalam hidup aku dan kesedihan aku cuman kepada Allah saja.
Nabi, aku mau cerita ke yang lain-lain, tidak mau. Nah sekarang nasallallahu alaihi wasallam, ada kena musibah sedikit, ceritanya Masya Allah panjang, dan hampir semua tetangga tahu. Tidak boleh, habis tengkar, habis apa, jangan, wallahi jangan. Hampir banyak musibah itu selesai dengan cara apa? Diam. Kalau diam selesai. Tapi kalau kita dengan cara yang salah, na'udzubillah, ujung-ujungnya rumah tangga retak dan semua orang tahu. Tapi kalau diam, diam saja, sabar saja, doa terus sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahi masalah selesai dan semua orang itu tidak akan tadakhul masuk dalam urusan kita. Itu kata para ulama. Maka dari itu ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau antum ibu-ibu punya hajat, ibu-ibu punya masalah, apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Selesaikan, bantulah urusan kalian agar selesai dengan cara bil kitman, tutup mulutnya. Jangan ada kenikmatan cerita, jangan ada masalah cerita. Bil kitman, tutup rapat, serapat-rapatnya. Kalau bisa tetangga pun jangan tahu. Kadang-kadang kita ini ngomong ke tetangga, cerita curhat, apa yang kita katakan? Ukhti, afwannya, ana mau curhat, tapi jangan ngomong-ngomongnya sama siapa-siapa. Kan gitu. Nanti kawannya cerita ke tetangga lain. Afwan, ana mau cerita sama anti tentang tetangga kita, tapi anti jangan cerita ke siapa-siapa ya. Nanti tetangganya ngomong juga ke yang lain. Nggak ada yang amanah. Wallahi sekarang kondisinya ada yang amanah. Maka apa? Yang paling jujur ucapannya cuman Allah. Wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa lagi yang jujur ucapannya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Allah yang paling amanah. Allah enggak bakal membongkar semua urusan kita. Serahkan sama Allah, selesai. Wallahi Allah, banyak masalah-masalah musibah yang terjadi para anbiya, orang-orang saleh, selesai siapa yang menyelesaikan? Allah Subhanahu wa taala. Tetangga kita bisa apa? Fulan bisa apa? Banyak sekali. Tapi kalau kita serahkan cuma untuk Allah Subhanahu wa taala, yakin selesai. Wallahi yakin. Ya Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mampu atas segala sesuatu. Apalagi cuma masalah kecil, hatta masalah yang besar. Dalam sholat kita ingat pertama yang kita ucapkan Allahu Akbar. Sebesar-besarnya masalah sholat, sebesar-besarnya musibah sholat. Kenapa? Karena ada yang lebih besar. Siapa? Allah. Itu ucapan yang pertama kali kita ucapkan Allahu Akbar. Udah lupakan semuanya. Wajar Nabi kalau kena masalah, masalah dengan istri, masalah dengan tetangga, masalah dengan umat, masalah dengan orang-orang kufar, Nabi ngapain? Sholat. Hadisnya hadis yang sahih. Hudzaifah mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Nabi kalau ada masalah ngapain? Salat. Wallahi pertama yang Nabi kerjakan salat. Wallahi salat. Ana akan terus berusaha kalau ana ada masalah dengan anak-anak, ana minta tolong sama Allah. Dan ana kalau ada masalah sama santri, ana terus minta tolong sama Allah. Ana masalah dengan tetangga dan semisal, ana kan terus minta tolong sama Allah. Masalah bukan sama tetangga, sama banyak orang masyarakat luas, Allah akan minta tolong sama Allah. Semuanya ada Allah dalam hidup kita. Makanya kita perlu tekankan, hidup kita ini untuk siapa? Untuk Allah. Cuman Allah yang bisa menyelesaikan semua urusan kita. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang perlu kita ketahui, ayyuhal akhwat al-karimat. Maka dari itu para wanita-wanita itu spesial, dan Allah khususkan nasihat tadi dari Allah Subhanahu wa taala untuk ibu-ibu semua. Taib. Kemudian ada beberapa perkara yang lain yang disebutkan oleh Syekh di sini tentang masalah para muslimah. Yakni fil aswaq. Ketika para wanita di mana? Di pasar. Ibu-ibu itu memang sering ke pasar. Sering sekali di mana? Di pasar. Harusnya ke pasar itu siapa? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Bapak-bapak. Di zaman Nabi yang ke pasar itu laki-laki. Umar bin Khattab, kemudian Abdurrahman ibn Auf, kemudian para laki-laki semuanya, sahabat-sahabat. Tapi ada para wanita, naam ada. Tapi mereka menjaga adab tersebut, tidak sembarangan. Kalau zaman kita sekarang memang
mau nggak mau biasanya memang ibu-ibu lebih banyak. Kenapa? Ya istri-istri nitip, bang beli ya sayur kangkung, bayam, jahe, kunyit. Nyampe pasar, kunyit yang mana, jahe yang mana, bayam gimana bentuknya. Ana sampai sekarang nggak tahu itu. Ana kalau ke pasar, ana nggak bakal biarkan istri ana sendiri. Wallahi nggak mau. Ana di hati ana tuh ada ghirah. Nggak mau. Ana ngomong sama istri ana. Kalau kita ke pasar bareng-bareng, dan kalaupun nggak bisa, ana nggak bisa, ya udah kan ada orang yang bisa datang bawa kan ada ya ibu-ibu yang biasa ngantarkan titipan istilah belanjaan kita sampai ke rumah tuh ada. Alhamdulillah sekarang. Kalau di Al-Islam sana itu ada. Ana itu di hati ana kalau berangkat sendiri kemana keluar, hati ana tuh cemburu gitu loh, ghirah di hati ana. Nggak bisa keluar, istri ana harus izin, nggak boleh. Sampai sekarang selalu izin, nggak bisa. Ibu-ibu mau kajian ngomong, mas, kak, bang, adik kajian dulu ya. Masya Allah indah sekali. Ini kalau asalnya nyelonong semuanya, awal kajian datang, besoknya nggak kajian lagi. Kenapa? Kena marah sama suaminya. Makanya wallahi satu perkara yang kecil itu kita harus jalankan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke pasar, kalau bisa ke pasar tuh jalan itu jangan di tengah jalan. Di mana? Minggir. Ini sekarang yang nguasain jalan bukan bapak-bapaknya di pasar, siapa? Ibu-ibunya. Minggir mas, minggir kak, ini saya mau lewat, kan gitu. Padahal ngomong sama orang-orang yang lain. Tapi di zaman Nabi kita Muhammad SAW, apa kata Nabi kita SAW? Laisa lakunna an tahquqna thariq. Wahai para wanita, minggir. Nggak ada hak bagi kalian apa? Berada di tengah jalan. Nggak boleh. Wanita-wanita minggir. Sampai apa kata para sahabat Nabi kita Muhammad SAW? Wanita-wanita itu kain-kainnya itu terkelupas, kain-kainnya gara-gara kena tembok. Ia nyeret dengan tembok. Itu wasiat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk semua para wanita, untuk semua para wanita. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Baik. Kemudian yang perlu kita tahu bahwasanya kehidupan wanita itu ada yang menghiasinya dan bahaya sekali. Siapa yang menghiasinya? Sunnah iblisiyah al-khabithah. Sunnah iblis yang sangat keji sekali. Wanita-wanita itu memang fitnah bagi para laki-laki. Wallahi fitnah. Dan ini terjadi di mana-mana. Orang mau nikah saja, masya Allah, banyak sekali terjadi perzinaan. Lamarannya semisal sekarang bulan September. Bulan September. Nikahnya kapan? Juni tahun depan. Ujung-ujungnya apa? Zina. Nggak bisa. Banyak sekali hal-hal yang menjadi sunnah iblis dalam urusan kehidupan wanita, dihiasin semuanya. Memang yang namanya syaitan itu membisikin semua para wanita. Wanita keluar tuh dibisikin sama syaitan, godainlah fulan, godain allan, tampilanlah cantik. Banyak enggak para wanita kalau keluar rumah berdandan, dalam rumah sama suami nggak tahu. Banyak nggak bu? Banyak. Kalau ada acara penting berdandan. Tapi kalau menyambut suaminya pulang kerja jam 5 sore, masya Allah masih pakai daster, belum mandi, bau apa? Bau apa tuh ya? Kalau bahasa kami itu apa? Belacan apa sih? Terasi nafsahi, bau terasi. Ya Allah Akbar. Wanita. Tapi kalau keluar masya Allah untuk orang lain, bukan untuk suaminya, ngapain berdandan? Wallahi dijaga, betul-betul dijaga. Nah, ini mafatin, ini fitnah ini. Suaminya nggak diperbagusin, tapi kalau sama orang diperbagusin. Apa yang terjadi? Banyak orang luar di sana yang tertarik sama wanita tersebut, suaminya tertarik sama perempuan yang lain. Kenapa? Di rumah kayak gitu istrinya. Jadi istrinya berzina, suaminya apa? Berzina. Mafatin ya akhi, ya ukhti. Mafatin, ini fitnah, bentuk fitnah. Dan ini hampir terjadi di mana-mana. Makanya disebutkan
oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk anak Adam. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan. Wahai anak-anak Adam, kita anak Adam, antunna anak Adam. Aba la yaftinannakumus syaitan. Jangan sampai syaitan memberikan fitnah untuk kalian semua. Kondisi tadi, sama suami nggak berdandan, sama orang berdandan kalau ada acara di luar. Ujung-ujungnya suami ke rumah nggak dapat apa yang dia inginkan, berzina dengan perempuan lain. Perempuan berdandan di luar, malah laki-laki lain yang tertarik. Itu yang terjadi. Maka apa? La yaftinannakumus syaitan. Jangan sampai syaitan itu memfitnah kalian. Memfitnah ini menimbulkan fitnah di antara kalian dengan fitnah zina, fitnah syahwat dan seterusnya. Makanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa. Aku nggak pernah tinggalkan sedikit pun fitnah yang lebih besar bagi laki-laki kecuali fitnah apa? Wanita. Wanita ini besar fitnahnya, besar sekali fitnahnya. Kalau nggak dijaga susah, berat. Makanya dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ittaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati kalian dari dunia dan dari para wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Fitnah pertama kali Bani Israel fitnah apa? Wanita. Nggak bisa sembarangan. Makanya tabarruj yang perlu kita ketahui, tabarruj atau berpenampilan terbuka, apa kata Syekh di sini? Fitratun hayawaniyah bahimiyah. Itu adalah fitrahnya hewan. Ini sekarang orang-orang barat tuh terbalik. Manusianya terbuka, pakaiannya terbuka, hewan dipakaikan baju. Iya kan? Lihat kilap mereka, lihat anjing-anjing mereka dipakaikan apa? Baju. Kucing-kucingnya dipakaikan baju. Padahal fitrahnya hewan bahimiyah nggak pakai baju. Tapi istri-istri mereka dibuka. Ini kan udah lucu, terbalik gitu loh. Dan akhir zaman hampir rata-rata dibalik. Yukhawwan al-amin. Orang yang amanat dikatakan khianat. Wa yu'taman al-khain. Orang yang khianat dikatakan apa? Amanat. Udah dibalik semuanya. Yang sunnah ditinggalkan, yang bid'ah dikerjakan, yang tauhid dimusuhi, yang syirik digandrungi. Ini semua zaman fitnah memang. Wanita juga sama. Berpenampilan terbuka itu apa kata Syekh? Fitrah hayawaniyah. Fitrahnya apa? Hewan bahimiyah, hewan ternak di luar sana. Kalau fitrahnya manusia berpakaian, buktinya Nabi Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam di surga pakai baju ketika makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara digoda oleh siapa? Iblis. Apa yang terjadi? Yanzi'u anhuma libasahuma. Bajunya Adam dan Hawa apa terbuka. Di situ Adam dan Hawa fitrahnya manusia, fitrah bapak kita. Apa yang terjadi? Malu keduanya. Apa yang Allah firmankan? Mereka berdua langsung menggunakan atau menutup aurat-aurat mereka dengan apa? Miwarakil jannah, dari daun-daun surga. Yang penting langsung tertutup auratnya. Padahal di surga cuman ada Adam dan Hawa saja, cuman berdua. Tapi ada makhluk yang lain. Ada jin, ada juga apa? Ada malaikat ketika itu. Malu. Walaupun manusia cuma dua. Kita sekarang manusia di mana-mana. Ada jinnya, ada malaikatnya. Masa kita nggak malu untuk terbuka? Makanya kalau kita manusia harusnya berpakaian, nutupin aurat. Kecuali kita hewan, fadl bukalah. Jangan dibuka maksudnya. Itu kalau hewan. Ini kata para ulama yang perlu kita ketahui. Na'amullahu alam bissawab. Baik. Kemudian yang perlu kita ketahui, masya Allah, wanita-wanita, kata Syekh di sini, intabihi, hati-hati, kata Syekh. Kenapa disebutkan fa innar rajul, sesungguhnya laki-laki, yastamti'u minal mar'ah bi kulli syai'. Laki-laki akan menikmatin tubuhnya wanita bi kulli syai', dengan semua cara. Apa yang dia bisa dia kerjakan, bi kulli syai'.
dengan wasilah apapun, dengan anggota tubuh apapun. Apa kata beliau? Yashummu bi anfihi fayasamti wa yatamanna. Dia mencium aroma wangi parfum wanita, wa yatamanna, dan dia itu berangan-angan untuk menyetubuhi dia. Banyak sekali. Jangan dikira mata laki-laki itu nggak keranjang, jangan dikira mata laki-laki itu bukan serigala yang nggak ada syahwat. Laki-laki ada syahwatnya. Wa yasma' bi udhunihi fa yasamti wa yatamanna. Dan laki-laki itu apa? Yasamti, menikmatin ucapan apa para wanita. Wa yatamanna. Jadi kalau nelpon sama orang yang laki-laki bukan mahram, tegasin. Assalamualaikum. Jangan dayu-dayu, tegaskanlah. Assalamualaikum. Kaif hal? Bikhair. Ana indi haja, ana butuh kebutuhan. Jangan ngomong, Ustaz, afwan, ana mau nanya. Wallahi tamayyu' fid din. Nggak bisa kita kayak gitu. Jadilah apa? Unsa, jadilah perempuan sebagaimana para sahabiyah. Tegas mereka, nggak ada yang dayu-dayu, nggak ada yang kementelan dan sebagainya. Wa yara bi'ainaihi fayasamti wa yatamanna. Dan jangan dikira laki-laki itu ndak nihat para wanita gimana mereka berjalan. Makanya wanita yang Allah ancam dengan neraka, yang Nabi ancam dengan neraka, wanita-wanita yang berjalan apa? Lenggo. Kenapa? Fitnah bagi para laki-laki. Jangan dikira laki-laki nggak memperhatikan. Iya, banyak sekali wanita-wanita berlenggak-lenggo, akhirnya ya disiulin kan gitu, disuitkan. Sweet kata dia. Kenapa? Digoda. Iyalah jalannya lenggak-lenggok. Nah, nggak usah jauh-jauh. Kita nih ustadz, kita nih laki-laki, lewat. Apa yang terjadi? Assalamualaikum Ustaz. Padahal kita nggak tahu siapa dia dan sebagainya. Anak cerita, anak semalam habis dari Palembang, makanlah anak sama ikhwan kita. Habis makan, anak makan saja. Apa kata ikhwan kita nih? Ya Andre, Ustaz, itu tadi dari tadi ada akhwat liatin antum terus. Anak nggak tahu apa-apa. Kita berpeci, kita apa? Tapi wanita saja bisa kayak gitu ke laki-laki. Anak baru tahu setelah makan. Terus katanya dari awal makan. Lah berarti antum yang nggak jaga mata gimana? Anak ngomong kayak gitu. Dan itu sambil istilahnya terjadi gitu loh. Dan kita memang harus jaga pandangan itu. Kalau wanita bisa kayak gitu melihat laki-laki, apalagi laki-laki melihat wanita, jangan dikira nggak bisa. Makanya apa kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih? Kata kutiba ala bani Adam nasibuhu minaz zina. Dituliskan untuk Bani Adam bagian mereka dari zina. Dengan cara apa? Disebutkan fahuwa mudrikun dzalika la mahala. Setiap manusia pasti berzina, la mahala. Enggak bisa kita itu enggak bisa berzina. Semua manusia itu pasti berzina. Semuanya. Semua manusia, na'am semua manusia. Ini sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Al-ainani zinahuman nadharu. Kedua mata zinanya apa? Memandang. Laki-laki memandang wanita, zina. Hitungannya sudah zina. Walaupun cuma pandangan. Na'am, walaupun cuma pandangan, zina. Wal udhunan zinahuman istima'. Dan dua telinga berzina, na'am berzina. Kita nggak bisa terlepas dari zina. Dengan cara apa? Dengan cara mendengar dayuan para wanita, mendengar kementelan suaranya wanita. Itu terjadi. Wal lisan zinahumal kalam. Dan lisan zinanya apa? Godain. Apa godain? Ya gombalin. Banyak wanita-wanita ini kelepek-kelepek gitu ya, macam kayak ikan tuh, udah kelepek-kelepek sama ikhwan. Modal apa? Modal lisan, rayuan, gombal gitu loh. Terjadi. Wal yadu zinahal batash. Dan tangan zinanya dengan sentuhan. Wal rijal zinahal khuta. Dan kaki zinanya dengan cara melangkah ke rumahnya fulana, melangkah ke rumahnya fulan untuk zina. Maka apa? Kaki dua berzina. Wal qalbu yahwa.
dan hati kita ada hawa nafsu, wa yatamanna dan berharap, wa yusaddiqu dzalikal farju au yukadzibuhu, dan zina tadi maka dibenarkan dengan kemaluan ataukah didustakan dengan kemaluan. Maksudnya zina yang disebutkan zina yang ada hukuman rajam, zina apa? Kemaluan. Kalau seandainya tidak sampai kepada zina kemaluan maka tidak ada rajam. Tapi kalau ada zina kemaluan maka harus dirajam. Jadi kita susah terhindar dari zina. Zina sekali taubat, turunkan pandangan. Zina sekali mendengar, tutup telinga. Sebagaimana Yusuf alaihi salam digoda oleh siapa? Zulaikha, dengan ucapan, dengan pandangan, masya Allah, sampai ditutup semua apa? Pintu. Itu terjadi, tapi apa? Langsung dihindarkan, tidak mau berzina. Siapa? Yusuf alaihi salam. Ini azan belum nih tadi? Azan ya? Biasanya sampai jam berapa Bu kajian? Sampai? Berarti selesai kita nih. Oh, fadol azan dulu. Nanti pada azan kita tutup Bu. Nah, fadol azan dulu. Fadol azan. Hah? Masih di asrama? Siapa panggil ada azan? أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على Taib. Fadhal ibu-ibu, kalau ada mau pertanyaan silahkan ditulis di kertas atau tanyakan langsung. Tapi Bu, ana tutup ya dengan hikmah, kata beliau sini, hikmah adimah, hikmah yang besar. Kenapa akhwat ummahat itu jubahnya dijaga, jilbabnya gitu ya, sama hijabnya, kerudungnya dijaga. Kalau bisa pakai cadar, naam pakai cadar. Karena disebutkan orang-orang yang kecantikannya itu bukan kecantikan yang istimewa, yang biasa saja, itu yang nggak dibanding-bandingkan dengan wanita-wanita yang cantik di hadapan laki-laki yang lain. Jadi disebutkan kalau seandainya wanita-wanita ini cantik, yang nggak bakal berlebihan dengan apa? Dengan wanita-wanita yang biasa saja. Jadi di hadapan laki-laki itu sama semuanya. Yang putih, yang cantik, ataupun yang hitam manis semisal pakai cadar, yang hitam suram pun pakai apa? Cadar. Nah, itu usahakan. Kenapa? Karena di luar sana itu banyak sekali laki-laki dengan beberapa tipikal. Ada laki-laki yang suka kulitnya putih, ada yang suka kuning langsat, ada yang suka sawo mateng, sawo busuk pun jadi. Ada juga apa? Suka yang hitam keling, legam gitu loh. Itu laki-laki banyak tipikal. Maka bagaimana? Ya kita harus tahu untuk nutupin apa? Kecantikan kita. Wallahi orang yang hitam itu bisa manis loh. Perempuan putih bisa jelek. Makanya kita ini bukan berarti anak sudah tua. Ada orang-orang juga yang mengatakan anak sudah tua, adalah tidak usah lagi nutupin aurat anak. Tetap sudah tua, dia sudah mbah-mbah, kalau bisa tutuplah. Kenapa ada istilah likulli sakitatin lakit, setiap yang terbuang pasti ada yang pungut, ya kan? Yang terbuang tak cantik lagi, ada yang mungut, bahkan lebih semangat mungutnya. Udah dibuang sama suami yang lama, jadi janda. Ada istilah janda selalu terdepan. Itu ada itu. Padahal udah terbuang, tetap ada yang mungut. Wallahi banyak sekali. Makanya tutup, makanya dijaga. Jangan sampai kita itu tidak menjaga ini, kata Syekh. Karena laki-laki itu banyak tipikalnya. Ada yang suka dengan orang seperti ini, ada yang orang nggak suka dengan seperti itu. Di luar sana bermacam-macam kategori manusia. Maka kita harus jaga. Ya ala kulli hal, bukan berarti anak-anak ini nggak cantik. Siapa bilang? Nggak cantik di mata fulan, tapi cantik di mata alan. Nggak bakal. Ingat, kita terbuang sama siapapun, tetap bakal banyak yang mau sama kita. Lah mbah-mbah yang dah tua, laki-laki yang dah tua, keriput dah bungkuk, rambutnya beruban,
Kan di Google tuh, di media online banyak sekali. Mbah siapa? Mbah Surip semisal. Nikah sama gadis dari mana kan gitu. Ini contoh saja. Itu banyak. Kenapa kok banyak seperti itu? Berarti mbah-mbah laki-laki yang udah tua pun masih ada yang mau. Jangan dikira nggak ada yang mau. Maka itu kata para ulama, kita harus tahu bahwa yang wanita kecantikannya harus ditutup, bukan diobral. Apalagi dikasih diskon. Jangan. Wanita-wanita itu terhormat. Nah, wallahu alam bisawab, ini sebenarnya masih banyak sekali sampai ada khatar bahayanya. Tapi kita nggak bisa kita bahas. Ibu-ibu udah pernah ceritakan belum salah satu orang muadzin yang rajin di masjid, tukang adzan, murtad gara-gara perempuan? Udah belum di sini? Sudah kan? Itu kan terjadi. Hilang akal muadzin, hilang akal yang sempurna gara-gara perempuan yang akalnya lemah. Mau murtad loh, laki-laki mau murtad, kata Qurtubi, sampai meninggal murtad. Hilang akalnya, padahal sempurna akalnya, taat sama Allah, awalnya sempurna akalnya, hilang kesempurnaan akal dia gara-gara perempuan yang akalnya lemah. Wajar Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din. Tidaklah aku pernah melihat ada wanita-wanita yang lemah akalnya dan lemah agamanya, sampai orang yang murtad pun bisa apa? Bukan lemah agama, hilang agama, tak punya agama. Azhab lilubir rajul al-hazim min ihdakunna, yang bisa menghilangkan akal yang sempurna dari laki-laki dari kalian. Jadi bisa hilang, Pak, bahaya wanita. Tutuplah, jangan fitnah para laki-laki, jangan timbulkan ujian untuk para laki-laki. Na'am, wallahu alam bisawab. Apalagi yang masih muda-muda itu, kalau masih muda jangan istilahnya nunda kelamaan, mau pacaran sana mau pacaran sini. Wallahi kita ini ada kebutuhan untuk sama wanita tersebut, nikahlah. Jangan godain anak orang, jangan godain hamba Allah, jangan godain ciptaan Allah, jangan godain kekasih Allah. Itu punya Allah, itu ada Allah, itu punya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita godain. Sebelum kita mengatakan itu anaknya fulan, ingat, yang pertama kali kita ucapkan itu Allah yang ciptakan fulanah. Jangan dimainkan. Kalau memang ada mau, nikahi, dan itu solusi. Kalau enggak, maka jangan masuk di situ. Itu kata para ulama. Nah, kesalahan banyak para pemuda sampai ikhwan-ikhwan zaman kita sekarang. Tadi yang Anda sebutkan, ada niat diucapkan, enggak pernah dikhitbah, enggak pernah dilamar, enggak pernah datang ke orang tuanya. Lah, ini namanya bukan mau menghormati wanita, tapi apa? Menghinakan wanita. Tidak bisa. Datanglah dengan cara terhormat, gentle. Kita laki-laki datang ke dia, datang ke bapaknya, datang ke walinya. Kita ini laki-laki, kita ini tahu sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Jangan godain wanita di luar sana. Ini tuh yang lajang-lajang, yang untuk masih lajang gitu loh. Jangan wallahi. Kenapa? Karena itu miliknya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang para wanita yang kita nikahin, innakum akhadhtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalian ambil nih para wanita dengan amanah dari Allah. Maksudnya kita nggak ngambil dari bapak dia, bukan. Kita ngambil dengan amanah dari siapa? Allah. Kita ngambil itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kita takutin bukan bapaknya, siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, para wanita tidak bisa. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalian halalkan kemaluannya dengan cara apa? Kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya anak itu, kalau ada istri-istri terzalimin, bahaya, wallahi bahaya. Istri tidak pernah dinafkahin, digantung terus, istri dipukul terus, istri disakitin terus, baik secara verbal ataupun dengan secara fisik. Bahaya. Kenapa? Karena kita ngambil itu bukan dari bapaknya. Dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sangat mampu menghadap kita semua. Na'am, wallahu alam bisawab. Fadhal, kalau ada pertanyaan, Bu, silakan, ana tunggu. Silakan.
Nggak ada Bu ya? Taib, kalau nggak ada kita tutup sampai sini. Kurang lebih ana mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Ini aslinya jadwal Ustaz Firdaus ya? Jadwal siapa ini? Nah, taib, ya mudah-mudahan ada di lain kesempatan kita bisa berjumpa dengan lain tema. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Wassallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.